Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang lalu kajian akhlak kita terkait larangan berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni menurut bahasa kita bertekak. Sekalipun betul, jangan bertekak. Kita hanya menyampaikan yang benar, bukan memaksakan yang benar. Urusan kita menyampaikan bahawa ini benar. Maka terakhir itu dilarang berbantah-bantah. Sedikit kita mulai dari situ ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Dan lagi kau pelihara lidahmu daripada berbantah-bantah, sama ada ia benar pada perbuatan dunia atau perbuatan akhirat, atau pada masalah, dan jika benar tegahmu sekalipun. Jadi urusan kita menyampaikan dengan sebaik-baiknya, bukan bertekak. Dan kita tak bisa membuat orang menerima apa yang kita sampaikan. Bahkan Rasulullah pun tak bisa. Rasulullah hanya menyampaikan Islam itu benar. Apakah orang bisa menjadi Islam? Belum tentu jemaah. Nah, ini kita tiru Rasulullah. Melainkan jika kau lihat orang itu mendengar pengajaranmu, maka iaitu harus boleh kau tegah. Kalau waktu kita menyampaikan benar itu nampak dia bakal terima, boleh kita teruskan jamaah. Tapi bukan tetap bertekak, bukan kita sampaikan terus. Nampak can-can macam diterimanya ni, teruskan sampaikan jamaah. Tetapi wajib ditegah. Bahkan tetapi itu maksudnya bahkan wajib ditegah. Kau tegahkan akan dia pada yang membawa kepada maslahat. Jadi nampak yang memudaratkan, nampak yang maslahat, wajib kau tegah dia. Jamaah, dengan cara menyampaikan. Jamaah, kita sebatas menyampaikan saja jamaah. Dia tak punya kuasa lebih dari itu. Orang baru mau menerima kalau mudaratnya nyata. Misal kereta dia terbakar, kita kata kereta kau tu terbakar, berhenti, baru mau dia. Kerana nampak dia keretanya terbakar. Tapi kalau kata bilang kau buat begini, nanti terbakar di akhirat, belum tentu dia mau nerima. Kerana tak nampak di mata dia. Jadi inilah persoalan hidayah. Maka kita terus saja menyampaikan, jamaah, bahawa mendapat hidayah atau tidak itu di luar kuasa kita. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Inna abghadar rijali ilallahi aladul khisami. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW bahawasanya yang terlebih benci lelaki kepada hak Ta'ala. Hak itu maksudnya Allah. Lelaki maksudnya orang, bukan masih laki-laki. Orang yang paling Allah benci itu yaitu yang amat berbantah. Kalau bahasa kita, tukang tekak. Yang bertekak ni Allah tak suka. Bukan diskusi ya jemaah. Kita diskusi satu masalah, diminta pendapat kita mesti menjelaskan terus-menerus sedetil-detilnya, dengan alasan, dengan dalil, dengan argumen, dengan pertimbangan sampai. Bukan memaksakan apa yang kita sampaikan supaya diterima orang, tidak. Tapi menunjukkan benarnya apa yang kita sampaikan. Lalu selama diskusi kita katakan bukan begini, tapi maksudnya begini, itu tak ada masalah, itu diskusi.
Kalau bertekak tu lain dari diskusi, bertengkar tu berbantah lain dari diskusi. Kalau berbantah itu ada keinginan agar pendapat kita diterima oleh orang. Bahkan tak jarang sampai kadang malu kita bisa berkelahi. Tapi kalau diskusi tak begitu. Bahawa intonasi atau tekanan suara meninggi itu orang kita memang begitu. Orang kita di sini cakap pun macam mau berantem. Memang begitu langgam daerahnya. Tak ada masalahnya. Mak marah kok ya? Ya, bukan marah. Memang begitu suara dia aja mah. Orang sini biasa. Yang terpenting saya mengatakan dalilnya apa? Dalil itu argumentasi, alasan, penjelasan. Apa? Pokoknya gini. Kalau dah pokoknya jangan teruskan. Karena berarti bukan diskusi. Enggak. Saya bukan enggak setuju nama masjid ini Al-Hikmah. Tapi sependek yang saya tahu hikmat, bukan hikmah. Kau pula hikmah, bukan hikmat. Jelaskan bahawa hikmat yang betul, hikmat yang salah, atau dua-dua betul, cuma terpakai di kampung kita, di tempat kita adalah hikmah. Sampaikan jemaah. Mengapa kita harus sampai bertegang urat, berkelahi seterusnya? Sampai kita kata, kau bodoh kau, tak ngerti kau. Meskipun kita dikata bodoh, semestinya tidak usah masuk hati, mesti bersyukur. Dengan dia kata kita bodoh, kita bersyukur. Berarti memang betul kita masih bodoh, tak ada masalah. Tetapi kita jangan katakan begitu ke orang. Jemaah, jangan katakan begitu ke orang. Kalau orang mengatakan kita kepada kita begitu, mungkin kita memang betul masih bodoh. Jadi hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari, Muslim. Allah tak suka kepada berbantah-bantah. Sampai Imam Ghazali mengatakan, Imam Ghazali meninggal tahun 555 Hijrah. Sekarang lebih kurang 1447. Katalah 1500 jamaah. Berarti abad ke 15. Imam Ghazali meninggal abad ke 6. 6 ke 15, 9 abad yang lalu. Apa nasihat beliau? Kata Imam Ghazali, barang siapa bercampur dengan ulama fuqaha. Bayangkan tu. Ulama fuqaha, ulama ahli fiqih pada zaman ini, zaman beliau, niscaya jadilah tabiatnya kuat berbantah. Bahasa kita, di zaman beliau saja, kalau awak asyik berkawan dengan ahli-ahli fikih, asyik bertengkarailah kerja awak. Padahal masa beliau tu tak satu dua ulama-ulama kaliber. Itu yang selalu saya sampaikan ke kita. Hukum fikih itu untuk jalan keluar masalah, bukan untuk ditekakkan. Kau tak percaya pula kau. Subuh itu ada kunutnya. Ada itu hadis-hadis yang bilang enggak ada kunut. Ini hadisnya sahih mengatakan kunut enggak ada. Kau macam kau pula lebih tu. Ini kita astaghfirullahalazim jemaah. Ratusan ribu perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Hubungan mereka akur saja. Puluhan ribu perbedaan pendapat Imam Asy-Syafi'i dari guru beliau Imam Malik. Perbedaan itu tak mampu mereka menjadi renggang silaturahim. Kita ni kadang-kadang macam lebih ngerti agama ni. Aku terus terang ku ajak kita jemaah. Luas sekali agama ni. Sangat-sangat luas. Aku tak tolak guru-guru kita, tak aku tolak. Tapi kalau guru tu betul guru, faham dia luas sekali Islam ni jemaah. Terang saja. Tapi kita merasa kita baru tahu hukum puasa sudah layak macam seorang mufti. Kita baru tahu hukum sembahyang sudah macam seorang mufti. Kita baru tahu hukum berwudu layaknya kita macam dah alim besar.
Imam Ghazali katakan di zaman beliau, kalau rapat bergaul dengan ulama-ulama ahli fiqih, ahli hukum Islam, maka tabiatnya nanti akan kuat bertekak. Bukan cari jalan keluar, tapi seakan-akan paling alim. Oh begini, oh begitu ini. Jamaah, fikihnya luar biasa. Tauhid, jangan dikira dalam ilmu tauhid tidak ada mazhab. Jangan dikira dalam tasawuf tidak ada mazhab. Bahkan dalam ilmu gramatika bahasa Arab pun ada mazhab. Ilmu nahu yang dibela orang itu ada mazhab. Saya mengajak kita, jangan berbantah. Cuma itu kadang guru-guru kita pula yang berbantah. Dia sama dia bertekak. Payah kita jumpa guru mengaku dia salah atau mengaku dia tak tahu. Kalau aku terserah kita je, aku dah bilang sama kita, kalau aku salah tegur. Apa masalah? Perkara kita mau dipakai orang lagi atau tidak, itu bukan urusan kita. Ayolah. Nah, jadi mau hati-hati, bukan berbantah, cari tahu. Hukum yang kita, ulama semua sepakat, sembahyang subuh wajib. Lebihnya tentang subuh itu khilaf jemaah. Mana letak tangan waktu takbiratul ihram? Kapan membaca takbiratul ihram? Bunyi takbiratul ihram tu bagaimana? Belum lagi nanti doa iftitah. Doa iftitah tu yang mana? Seterusnya. Khilaf itu semua jemaah. Tinggal lagi kerana itu bahagian orang-orang alim, maka untuk kita selalu guru kita menjelaskan rukun sembahyang ada 13, ini kita pakai. Artinya itu sudah barang jadi. Tetapi fahamilah ada khilaf di dalam itu semuanya. Nah, maka hati-hati, bukan salah bergaul dengan ulama-ulama ahli fikih, bukan, tetapi mau hati-hati. Jangan terbawa rendong kita ingin bertekak. Ada kadang menyampaikan sesuatu nak menunjukkan dia lebih dari orang lain. Aduh, kita ni Allah jemaah. Dia mau tunjukkan bahawa dia hebat. Rasa-rasa macam dialah alim alamah. Sudah keliru jemaah, sangat keliru. Ya. Maka larilah olehmu daripada mereka itu. Siapa? Ahli-ahli fikih yang suka bertekak itu. Seperti lari daripada harimau. Jemaah ya, larilah kita. Tetapi ilmu itu untuk membuat kita menjadi tahu. Bukan mau menunjukkan sama orang kita tahu. Saya tidak mendahului Allah Ta'ala. Yang kita ketahui amat sangat sedikit jemaah. Jangan bandinglah dengan ilmu Allah Ta'ala. Dengan para ulama, ilmu kita amat sangat sedikit. Jangankan kitab berbahasa Arab, kitab berbahasa Melayu pun belum tentu kita sudah baca semua. Belum tentu. Dan produksi kitab Arab Melayu itu terus sampai sekarang. Cuma sayang di kita tidak nampak itu. Di seberang terus jemaah. Terus sampai sekarang kitab Arab Melayu itu. Orang pegang kitab Matla'ul Badrin, padahal ada 4 jilid penjelasan terhadap Matla'ul Badrin, namanya Matla'ul Nurain. Orang pegang 2 jilid Sabilul Muhtadin, padahal ada kitab 8 jilid seingat saya menjelaskan kitab Sabilul Muhtadin. Sudah kita baca itu semua. Maksud saya, ilmu ini terlampau luas. Diperlukan sikap rendah hati dari kita. Diperlukan. Ini kadang-kadang tidak. Rasa macam dia yang paling hebat, paling tahu, paling mengerti. Ilmu membaca Al-Quran saja itu enggak siap-siap sampai sekarang ilmunya jemaah. Tapi rasa kita baru tahu 1 ayat kursi saja dah macam tahu ilmu arasy-Nya Allah Ta'ala. Apa itu? Sikap jiwa yang meninggi. Air tidak akan turun ke tempat yang tinggi. Dia mengalir ke tempat yang rendah. Diperlukan sikap rendah hati, apalagi terhadap ilmu jemaah. Jadi bukan maksudnya Imam Ghazali salah berjumpa dengan ulama-ulama fikih, tidak. Yang beliau maksudkan sifat berbantah-bantah itu. Itu yang dimaksudkan.
Tak jarang kadang kita mengadu domba. Saya dengar dari ustaz sana begini, mengapa ustaz sini begini? Yang tak tahu dia satu persoalan itu bisa banyak jawaban. Yang kita tahu rukun sembahyang, mazhab Imam Syafi'i 13. Padahal nanti dalam mazhab Imam Syafi'i ada menyebut 13, ada menyebut 17, menyebut 19, ada menambahkan niat sembahyang adalah rukun sembahyang, ada yang mengatakan khusyuk adalah rukun sembahyang. Jemaah, kita tahu selama ini bahwasanya sujud mesti ada 7 anggota. Itu tak salah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat sujud cukup di atas 1 anggota, iaitu dahi. Mazhab Imam Syafi'i. Kita kata dalam mazhab Imam Syafi'i menyamak dari najis berat itu mesti pakai pasir di antaranya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada pendapat pakai deterjen pun boleh. Coba jemaah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Baru nanti awak sampaikan gini dibilangnya sesat. Inilah mengerikan jemaah belakangan ini. Jadi saya memaksudkan tidak salah ulama fiqih yang dimaksud Imam Ghazali. Yang dikelirukan adalah ketika itu jadi bahan berbantah-bantah, bukan bahan untuk tahu. Sampai kata ulama, larilah kau daripada mereka itu seperti larimu daripada harimau. Kemudian apa lagi? Akhlak kita terkait anggota tubuh ini, pelihara olehmu lidahmu pula daripada memuji dirimu. Saya bukan apa ya, sejak saya menjadi pengurus Masjid Al-Hikmah ni, tertib masjid ni di tangan saya. Allah ilaha illallah. Untuk apa jemaah? Matahari tidak perlu mengasih tahu kepada makhluk di muka bumi ini bahawa dia panas. Tidak perlu bu dia kasih tahu. Cukup anda rasakan. Matahari tidak perlu memberitahu kepada kita bahawa dia tinggi. Cukup kita dongakkan kepala, nampak dia di atas. Untuk apa muji-muji diri jemaah? Awak bukan muji diri pak supaya orang tahu. Enggak cukup rupanya catatan Raqib Atid bahawa kau orang baik, bahawa kau orang mulia sehingga kau harus memberitahu sama orang. Jemaah, selalu sajalah catatan Raqib Atid rapi sudah. Jangan kau memuji dirimu. Kalau enggak saya, untuk apa bilang begitu? Jemaah, untuk apa? Ini ngaji akhlak ni ya. Dan pelihara lidahmu daripada kau laknat akan sesuatu. Seperti katanya laknat Allah atas binatang ini. Untuk apa? Maki. Jemaah, untuk apa maki jemaah? Walau kata-katanya itu bukan kotor. Perkataan itu bukan kotor, tapi maki. Contoh, bapak kau. Kan bukan cakap kotor tuh. Tapi bisa maksudnya maki. Itu bapak kau. Itu bagus. Tapi coba ubah nadanya. Bapak kau. Dah maki je mah. Tu apa maki-maki? Ya mah. Ada alim ulama tempoh dulu ketika ditanya macam mana caranya supaya enggak maki, ganti aja. Jadi begitu mau marah kita ganti pisang, bilang gitu. Itu kan dia anaknya nanya, macam mana caranya? Begitu kita mau marah ganti bilang pisang. Udah kan enggak jadi marah. Itu aja mah. Ini memaki walau kata-katanya bukan kotor, itu terlarang. Dan haram mendoakan atas seorang dengan kejahatan. Maksudnya mendoakan orang agar dapat buruk. Mudah-mudahan kempeslah keretanya itu. Itu apa jemaah? Itu apa? Angek kerana hawa tidak ditumpanginya. Jadi kita bilang mudah-mudahan. Aku walaupun buruk-buruk gini, kabul biasanya doa aku ni. Itu apa jemaah? Haram mendoakan buruk sama orang. Tapi dah menyakiti awak ustaz. Ku tanya dulu sama kita, sudah kita disakiti seperti Rasulullah disakiti? Ngacung jamaah di depanku ini yang paling tua sekalipun. Sudah pernahkah kita gara-gara beribadah lantas kita dimaki orang?
Nabi sampai dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, dibilang penipu. Kita baru dibilang apa? Paling-paling dibilang lantam kali. Terus apa masalah? Jemaah, haram mendoakan buruk kepada orang lain. Ini hati-hati ya. Dan mengupat, yang lalu sudah nih mengupat, tapi di sini diulang lagi. Makna mengupat tiap-tiap itu hukumnya haram. Tiap-tiap sesuatu yang dikatakan manusia, jikalau didengarnya niscaya menyakiti hatinya. Apapun perkataan kita yang kalau orang itu dengar dia sakit hati, itu disebut ngupat. Apapun, jamaah. Lainlah kalau orang itu sudah tak sakit hati, tak ada masalah. Seperti kita bilang, kita cerita sama kita, karena ngupat itu tidak di depan orang, makanya bahasa Arabnya ribah. Rin ya ba tabulat, satu akar kata dengan raib. Raib artinya tak nampak. Kita A cerita sama B, A cerita dengan si B tentang si C. Apa kata si A? Si Fulan itu lotek pakaiannya. Lotek itu kotor. Sedang sembahyang nih ya, sembahyang. Pakaiannya kotor. Kira-kira kalau dia dengar apa yang kita katakan, sakit hati tak dia? Riba. Dia mah. Jadi apa yang mau bilang lagi? Kalau tak ada yang mau dibilang, diam, ganti dengan zikir. Dia mah. Apa mau dibilang orang? Masuk kemari awak tengok pakaian apa tu kebesaran, kedodoran, awak pun cerita, tengok baju biasalah. Kata yang satu pula lagi jemaah, udah ni riba. Kira-kira kalau dia dengar yang kita katakan itu, senang enggak hati dia? Itu aja kuncinya jemaah. Riba lah itu, dan itu dosa besar. Atau kita kata bajunya kurang panjang, kependekan bajunya. Macam sekarang ni kan ada sebahagian saudara muslim itu kalau masjid pakai celana gantung ya. Lantas kita bisik-bisik, macam banjir aja, macam banjir. Wah, dosa besar. Dia menutup aurat dengan berpaham kaki celana di atas mata kaki berdasarkan hadis Rasulullah. Lantas kita mengupat dia tak ada buat dosa, kita langsung berbuat yang haram, jemaah. Dosa besar. Maka itu dinamakan upat. Dan jika benar sekalipun, yang kita katakan itu jika benar sekalipun itu dikatakan mengupat. Karena yang demikian itu menyakiti hati orang, sekalipun tiada jadi sakit hati pada setengah orang. Orang lain kalau kita bilang enggak sakit hati, tapi kalau dia sakit hati, maka itu ngupat. Jemaah. Okey, dapat paham insya-Allah. Apapun. Ya. Beli apa? Beli ikan. Tak banyak, setengah kilo aja, selesai. Kita pun jumpa orang tengah jalan, beli ikan setengah kilo, berdangki. Udah itu haram jemaah. Itu berdosa hukumnya. Kena menyakiti dia. Apa urusan kita dia mau beli setengah kilo kah, 2 kilo kah, 4, 5, 10 kilo kah? Jemaah. Ya. Dah selesai mengupat. Kemudian al-minnah. Al-minnah ini artinya membangkit. Haram masa seseorang bangkit atas orang lain. Jemaah. Apa bangkit tu? Menyebut nikmat yang telah kau berikan dia. Bangkit-bangkit jemaah. Kita udah ngasih sesuatu sama orang, tapi kita bangkit-bangkit. Sama ada kepada dia kita bangkit atau kepada orang. Kalau kepada orang kita bangkit, kita ceritakan kita sudah memberi kepada dia, kena 2. Satu membangkit, kedua riba. Kau parah kali kau ya, aku minta tolong sekali, berkali-kali aku nolong kau, enggak sudah-sudah. Sekali ni aku minta tolong kau, enggak mau kau, parah kali. Udah berdosa kita bangkiti dia, udah dia enggak mau nolong kita bangkit pemberian. Rugi je mah. Cerita pula kita sama orang, parah kali kawan tu. Tak tolong sekali aja awak, tak mau, udah riba. Dia udah enggak nolong kita, kita sakit hati, kita bangkit.
kemudian kita ribah, kita sakit hati itu karena kita ujub. Jamaah, 3 dah sakit sekaligus. Kita nolong si A hari-hari, di tengah jalan jumpa dia sama kita, tak ditegurnya kita. Satu peristiwa. Peristiwa berikutnya, kita tak pernah menolong si B, katalah yang tadi si A, ini si B, tak pernah kita tolong dia. Jumpa tengah jalan, dia tak nolong, tak negor kita. Dapat ilustrasi ni? Kita nolong dia selalu. Di tengah jalan si A jumpa kita, dia enggak negor kita. Kita tak pernah nolong si B. Di tengah jalan jumpa si B tak nolong kita. Jawab, kepada siapa kita sakit hati? Si A apa si B? Mengapa? Mengapa kita sakit hati kepada si A? Karena kita merasa berjasa sebab menolong dia. Itulah ujub. Dan itu dosa besar. Artinya kita menolong dia selama ini mengharap balas. Satu masa kalau minta tolong, dia tolong kita. Itu keliru jemaah. Dia sakit hati, ya udah tolong aja, sudah selesai. Bahawa dia menolong kita satu masa itu urusan dia, urusan kita menolong orang. Dah, jadi membangkit pemberian itu hukumnya haram, dosa besar. Ya, apa lagi yang dosa besar? Dan lagi haram namimah. Namimah ini kalau bahasa orang sekarang mengadu. Allah yarham Tengku Ismail Yaqub, dalam kitab terjemahan beliau terhadap Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin diterjemahkan oleh beliau. Ketika menerjemahkan namimah, beliau tidak menyebut adu domba, tapi menyebutnya lalat merah. Ini bahasa kiasan. Mengapa tidak disebut adu domba? Saya lama-lama berfaham mengapa. Beliau pun tak mau memfitnah domba. Itulah ulama. Hewan pun tak mau dia fitnah. Lalat merah, mengapa disebut lalat merah? Karena lalat merah, jangankan lalat merah yang besar itu, lalat biasa saja kesana kemari membawa penyakit. Orang yang mengadu-ngadu ni, dia membawa penyakit. Si A katanya, A, aku bukan apa-apa. Aku dengar si B kemarin, emosi kali dia nengok kau. Habis tu dia pun jumpa si B. Kata si A, B, nantang kali dia sama kau. Jadilah dah. Orang berkelahi, dia tepuk tangan, jamaah. Ini hukumnya haram, dosa besar. Okay? Tak boleh. Tapi betul yang awak sampaikan. Mestinya kita meredakan, bukan menambah masalah, jemaah. Mestinya meredakan. Jadi bukan masalah tu ditambah-tambah. Apa lagi yang diharamkan? Dan lagi haram memakan segala makanan yang diharamkan Allah Ta'ala akan dia. Haram ini ada 2. Ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati itu bendanya haram, seperti khamar kalau cair, kalau padat seperti B1, B2. Itu zatnya, bendanya haram. Ada haram aridi, zatnya halal tapi cara memperolehnya haram, maka ini pun disebut haram. Itu maka di masyarakat ada uang haram. Tetapi sebahagian orang dengan bahasa kiasan, mana ada uang haram, katanya semua uang suci, bukan haram. Maksudnya uang itu bendanya suci tapi dioleh secara haram. Itu haram aridi, bukan haram zati, jamaah. Jadi ada haram zatnya, ada haram karena cara memperolehnya. Oke. Berapa harga benda ini? Sekian. Bisa kurang, alah buka dasar, kata penjual. Padahal enggak ada buka dasar.
Transaksi terjadi, ada penjual pembeli, ada harga, ada barang, ada ijab, ada kabul, jual beli sah. Tetapi si penjual menipu, berdosa, haram dia makan wang tu jemaah. Si pembeli pula, berapa harga benda ni? Sekian, alah di kedai sana tadi segini, padahal dia enggak datang ke kedai sana. Kata si penjual kerana percaya kepada pembeli, udahlah ambillah. Ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada ijab, ada kabul, jual beli sah. Tapi si pembeli menjadi haram menikmati benda itu, kena diusahakan dengan cara yang haram. Jamaah, hati-hati atas haram ini. Apa contoh memakan yang haram? Seperti harta riba, itu haram jamaah. Seluruh ulama sepakat riba dosa besar. Dosa riba ini dalam hadis Imam Bukhari ada 70 bab. Terserahlah apa mau diartikan bab itu, mau pintukah, mau tingkat, mau derajat, terserah. Yang terendah kata Rasulullah ibarat seorang anak kandung menzinai ibunya. Itulah dosa terkecil, riba. Maksud Rasulullah, tahu tanya lagi dosa yang lain. Yang ini aja udah cukup besar, apalah tanya-tanya yang lain, kan? Ya. Ini ada dua soal. Satu, disimpan di rumah uang tak aman. Karena sekarang gara uang 10.000 nyawa pun bisa melayang. Tapi simpan kemana? Kalau dulu bisa lah di rumah, masukkan ke bambu, aman lah itu. Kalau cara dulu dia masukkan ke tanah, aman lah itu dia. Sekarang dalam perut awak pun diungkit orang. Sekarang nih tak aman. Kalau taruh rumah, nyawa tak aman. Kesudahan simpanlah di bank. Kita berpaham pula bank itu riba, haram. Macam mana ni? Ini jawabannya si malakama. Pilih mati ayah apa mati mak. Kalau dalam kaedah fikih namanya akhafud daruraini, memilih mudarat yang lebih ringan. Mana lebih ringan mudaratnya, itu kita tempuh. Perempuan ini bukan mahram kita, itu udah jelas. Tapi dia sedang mau tenggelam waktu berenang tuh, terbawa arus mau tenggelam. Kita tolong tidak? Tolong, tapi bukan mahram. Nanti itu peluk-peluk awak lah itu. Tak tolong, macam mana? Matilah dia. Itu dia nama akhafut darurain. Okey, sudah selamat dia di tepi. Tak ada yang pandai mau melakukan napas buatan. Kita yang pandai, lakukan tidak? Lakukan haram, tak lakukan dia mati. Maka kaedah fikihnya, apabila dua mudarat berhadap-hadapan, akhafud, maka pilih mudarat yang paling ringan, itu ditempuh. Kalau kita tak simpan di rumah, bahaya besar. Disimpan, ini pula kata kita berkeyakinan bank itu riba. Macam mana ni? Maka pilihlah kita saat itu mana mudarat yang lebih ringan, itu tempuh. Satu. Kedua, ada pula sekarang bank syariah. Itu sudah menjawab bagi yang berkeyakinan bank itu riba, ada bank syariah. Bisa di situ, jadi tak ada masalah. Dua. Apakah bunga bank riba atau tidak? Itu khilaf. Ulama-ulama belakangan khilaf, apakah bunga bank itu riba atau bukan. Kalau bunga bank itu dipandang bukan riba, maka tak ada masalah sama sekali. Yang menyampaikan bunga bank bukan riba pun bukan ulama kaleng-kaleng, ulama-ulama besar juga. Jadi itu tidak dipandang riba. Okey, tak ada masalah, selesai. Jadi kalau kita memandang bunga bank riba dan andai tidak ada bank syariah, maka tadi si malakama, kita pilih satu, mati mak kah mati ayah. Tapi dekat kita ada bank syariah, sudah selesai, tinggal ke bank syariah.
Yang keduanya, kalau kita berfaham bunga bank bukan riba atau bank konvensional bukan bahagian lembaga keuangan ribawi, maka makin tak ada masalah. Oh, itu tadi. Okey. Masih? Sudah. Jadi usahakan anggota tubuh jangan memakan makanan yang haram, ya, seperti riba dan harta yang dirampas dan lainnya. Harta yang dirampas, macam-macamlah jemaah, hati-hatilah ya. Harta yang dirampas ni yang bukan hak kita, kita ambil. Itu haram tu jemaah kan. Dan umumnya kita begitulah. Di kita ni kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah. Kan itu kita. Kalau di kita begitu. Kalau bisa dipersulit ngapain? Dipermudah. Lantas untuk mempermudahnya apa? Sogok, haram. Jemaah. Ya kan? Dia. Hampir rata begitu. Itu masuk dirampas tu, dosa besar. Dah, dan lainnya lah. Maka makna riba itu ganda berganda, seperti perhutang akan seorang dengan seemas dirham umpamanya, maka diambil daripadanya lebih daripada seemas. Maka jika sedikit sekalipun, jamaah ya. Ini yang ada sama kita. Yang berikut beberapa baris ni enggak ada sama kita. Kalau enggak dibaca pun enggak apa-apa. Yang ada sama kita namanya riba nasiah. Utang bayar lebih. Jamaah. Yang berikut ni tak ada sama kita. Kalau tak kita baca dalam 3-4 baris pun tak ada masalah. Jamaah. Kita baca tapi saya tak terangkan kerana enggak ada sama kita. Dan seperti menjualkan makanan sesama makanan, seperti membeli roti dengan padi atau menjualkan padi dengan padi, dan jika dijualkan garam dengan padi atau dijual manisan dengan padi umpamanya, niscaya tiada haram jika tunai, serta jangan bercerai salah seorang pada tempat. Ini nanti namanya tunai dan di tempat itu. Demikianlah pada segala makanan yang berlainan jenis. Ini tak saya terangkan jemaah, kerana di kita enggak ada. Kalau jelaskan pun nanti sama juga enggak ada prakteknya. Kita yang ada prakteknya, hutang 1.000 balik 1.000 lebih. Itu jemaah tak boleh. Lagi haram memakan harta yang syubhat. Apa syubhat ni? Harta syubhat adalah yang tiada yakin haramnya dan halalnya. Enggak yakin, ini satu definisi. Syubhat itu adalah harta yang enggak yakin haramnya dan halalnya. Satu. Yang kedua, maka kata segala fuqaha, ahli-ahli fikih, tiap-tiap harta yang tiada yakin haramnya itu niscaya harus memakan dia, boleh memakan dia, dan harus mengambilkan dia. Bukan salah-salah. Kata segala ahli fikih, tiap-tiap harta yang tiada yakin haramnya, enggak yakin kita haramnya, niscaya boleh memakan dia dan boleh mengembalikan dia. Harta ni kita enggak yakin haram, tapi untuk kata 100% halal juga tak penuh. Kalau macam mana ni? Boleh diambil, dikembalikan pun boleh sama yang ngasih. Tetapi jika tiada sakit hati orang yang memberi itu, maka jika sakit hati wajib mengambilkan dia. Karena ini kunci, menyakiti hati orang Islam itu hukumnya haram. Ya. Mengenai soal jual beli itu, kalau kata dia itu kalau 1 biji 1.000, kalau 3 2.000, gimana? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Karena yang tahu untung rugi daripada barang itu adalah si penjual. Soalnya pembeli itu kan merasa tertekan. Jadi syarat jual beli, rukun jual beli itu 6. Penjual, pembeli, barang, harga, ijab kabul. Kalau ini terpenuhi, jual beli sah. Bahawa pembeli tidak setuju, jangan beli situ, pergi tempat lain. Itu caranya.
sehingga si pembeli tidak merasa dizalimi. Gitu loh. Sehingga si pembeli Jadi satu, jadi 1.000. Tapi kalau dua, kalau ada tiga 2.000. 2.000. Iya itu. Dia hanya beli satu. Jadi sisanya itu nggak tertekan. Kita hanya mau satu. Ya sudah, beli bayar 1.000. Lantas kata si penjual, kalau bapak beli 2.000 dapat 3. Enggak lah, saya mau satu aja. Ya udah, bayar 1.000. Tak ada masalah sama sekali. Sama sekali tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah, jamaah. Dah jelas harga satu 1.000. Tapi kalau beli 1.000, kami kasih bonus 1. Jadilah 3.000. Inilah cara penjual, jamaah. Kalau seandainya kita menanyakan sebuah hukum, kemudian kita tidak ada niat kita menyinggung orang lagi, maka kita tanyakan hukum, ada yang tersinggung, itu dosa. Itu dua jawabannya. Satu, sekarang ini orang pandai ramah-ramah, padahal maksudnya untuk nyakitin orang. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Akibatnya dua. Kita yang tidak berniat menyakiti pun oleh orang itu dikesankan oleh dia, kita menyakiti dia. Itu maka selalu saya bilang, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang memang menjawab persoalan kita, jamaah. Tapi kadang-kadang kita bertanya ini, kita manfaatkan si guru untuk macam-macam lah. Padahal kita sebetulnya tidak begitu. Ibaratnya saya bertani, apabila aku menyangkut, tidak akan mungkin buang dulu semua cacing dalam tanah itu, antara tak kena angin. Kadang-kadang orang menganggap begitu. Iya, itu maka saya sampaikan kepada kita, kalau buat pertanyaan, buatlah pertanyaan yang membantu menyelesaikan persoalan kita. Tetapi di masyarakat enggak begitu. Dia buat pertanyaan, memanfaatkan jawaban si guru untuk mengkata entah menjatuhkan kawannya. Itu ada jemaah. Sementara kita tak begitu. Makanya kalau kita tidak ada niat begitu dan orang tersakiti, kita di luar dari itu, tak ada masalah sama sekali. Cuma saya menganjurkan kita, buatlah pertanyaan yang menyelesaikan jawaban atau menyelesaikan masalah kita. Tapi di masyarakat kadang enggak begitu. Lah si guru polos-polos saja, dia jawab sakit hati si kawan. Ini masalah. Tapi si gurunya enggak bisa disalahkan jugalah. Dia tak tahu. Kita pun tak ada niat menyakiti, kita pun tak ada masalah. Itu maka saya sampaikan, buatlah pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kira-kira begitu, jamaah. Kalau kita tak ada niat mau menyinggung dia, tak ada masalah sama sekali. Sama sekali tak ada masalah, jamaah. Okey? Kalau seandainya kita pinjam beras, apakah kalau kita pinjam beras itu sebanyak yang kita pinjam itu dengan benefit hal? Ada lagi sekarang tuh? Enggak, masalah itu ada lagi sekarang di masyarakat. Bukan, di masyarakat peristiwa itu masih ada. Yakin di mana? Enggak, sebab pemerintah memberikan bansos jamaah. Makanya kita ragu juga kalau itu masih ada sekarang, minjam-minjam beras. Tapi kalaupun ada minjam-minjam beras juga, balikkan barang yang engkau pinjam. Itu sih. Semua sama. Tunggu. Apa? Kalau bisa menghitung butir berasnya, hitung butirnya. Jadi masalah pertanyaannya. Jadi masalah pertanyaannya kan. Itu yang ku bilang tadi, buatlah pertanyaan yang menyelesaikan hidup kita. Maka ku bilang, hitung butir berasnya. Waktu minjam, balikkan sebegitu. Kan jadi masalah. Jadi masalah bagi kita kan. Lantas mana beras yang pecah-pecah, begitu juga mesti balikkan jumlahnya. Jadi rame. Itu maka
pertanyaanku nomor satu, benda ni ada tidak lagi di masyarakat? Ada? Tak ada lagi aku rasa. Inilah namanya membuat masalah menjadi lebih bermasalah. Nah dia ni, kan? Okey, selesai. Tunggu dulu. Jadi si A berasnya dipinjam si B. Supaya selesai masalah, waktu si B balik, ni sudahlah. Tak usah. Kau kan kemarin mereknya apa? Merak terbang. Kau kasih pula sekarang merak kedinginan. Misal kata, kan? Jadi rame. Maka kepada si A ketika dibalikkan beras tu, udahlah, selesai. Gitu aja jemaah. Jadi jawaban aku nambah masalah enggak? Tadi tambah masalah. Karena jadi nambah masalah. Kita tanya pula lagi bulir-bulir padi, ngapa tak jumlah batu sekalian? Itu dia kan jadi masalah. Kan gitu. Makanya kepada kita yang dipinjami beras, bila dibalikkan kira-kira lebih kurang sama udahlah. You kan hukum mesti teguh. Nanti ku ceritakan semua siapa yang paling teguh melaksanakan hukum ni. Di depanku ni mazhab Syafi'i tidak? Yakin? Yakin mazhab Syafi'i? Jangan zakat fitrah pakai duit ya. Tidak sah. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang pening mazhab Syafi'i semua. Ngapa habis Al-Fatihah membaca sani itu tidak berjarak, langsung baca Fatihah sani? Mazhab Syafi'i mana tu? Aduh. Aku mau jelaskan kepada kita, hukum dalam teori ya, dalam praktik itu terlampau banyak tolak ansur. Oh tapi kan hukumnya begini. Udahlah, beras 3 kilo aja udah anda terima, udah aman tu. Jadi berat apa hal tadi? Mas Sulaiman, apa hal? Tadi kan buruh kan. Buruh. Dan apa itu kan THT. Jadi begitu kami selesai pensiunan, kan ada jalan THT itu. THT, apa tu? Asuransi. Oh. Itu kan tertulis ketika berapa kita pengembangannya. Apakah masuk riba? Jadi terhadap bunga bank saja khilaf ulama belakangan, apalagi persoalan asuransi. Maka dengan kita lihat ke bunga bank, asuransi semestinya tidak masalah. Kalau kita memandang bunga bank bukan riba, maka dengan sendirinya asuransi tak ada masalah. Tapi kalau kita memandang setiap bunga adalah riba, maka dengan sendirinya asuransi pun bermasalah. Jadi terpulang kita ikut ulamanya. Gitu. Terpulang kita ikut fatwa ulamanya. Yang mana? Terkadang ulama yang keras-keras nih, aku tak ngajak kita buruk sangka nih. Kadang ustaz-ustaz yang keras nih, bunga bank haram. Padahal dia pun punya rekening bank itu. Kadang, jangan nanti buruk sangka, tak boleh. Kadang haram bunga bank katanya. Rupanya dia pun punya rekening bank juga. Itu aku dulunya itu katanya. Dulu, sekarang masih ustaz. Ya, belum lagi tutup. Sama aja lah. Jadi apa namanya? Kalau ulama tempo dulu sepakat bunga bank itu haram. Dan bank itu baru ada belakangan. Cuma praktek seperti bunga bank itu sejak dulu ada. Tapi bank itu baru ada belakangan di Italia, seingat saya. Tapi praktek seperti itu dari dulu sudah ada. Tinggal kita sekarang ikut fatwa bunga bank itu masuk riba atau tidak. Kalau tak masuk, maka asuransi koperasi dengan sendirinya okey. Tak ada masalah. Jemaah lain. Jadi macam tadi dulu. Mengapa kita sebut itu riba? Kan gitu.
Karena kita tahu dia ngambil uang dari bank, gitu, dan kita ikut fatwa bunga bank itu termasuk riba. Sistem perbankan itu riba. Kan kita berpaham begitu kan? Lantas kita tahu dia punya uang itu dan kita diajaknya makan. Oke, bila bisa menghindar, menghindar. Rupanya yang dia traktir makanan sedap. Cuma saat itu awak kata ikut yang halal aja lah, kata. Ngerti maksud cakap aku nih? Tak mudah orang berpegang pada hukum. Itu yang saya maksud tadi. Jangan gagah-gagahan. Riba haram. Yelah kalau sikit, kalau banyak. Jadi maksud itu jujur kepada diri sendiri. Bukan saya katakan oh, bunga bank begini, bukan. Khilaf tetap ada. Maksud saya kita berpegang pada hukum itu jujur. Oh, ditraktirnya, oh, apa ditraktirnya? Ayam penyet. Ya udah tolak aja, kata saya. Apa ditraktirnya? Ini hotel, restoran bintang 5 ustaz. Kata ustaznya, ajak laku, katanya sekalian. Kira, ngerti maksud cakap saya ini? Jujur dalam kita berpegang pada hukum. Dan kejujuran itu dibuktikan nanti dalam praktek. Oke? InsyaAllah. Sila lagi. Aku bukan apa jemaah. Kita ni ngaku mazhab Syafi'i, tapi praktek mazhab Imam Syafi'i tidak kita praktekkan. Awak tegur nanti marah dia. Ini mazhab Syafi'i mana? Mazhab Syafi'i mana yang sebelum solat mengajarkan as-salatu jami'ah rahimakumullah? Ada tidak? Sebelum solat apa baca? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Gitu. Ada enggak gitu imam bilang begitu? Sebelum sembahyang. Mazhab Imam Syafi'i mana yang mengajarkan itu? Ada? Mana? Mazhab Imam Syafi'i ajarkan sawu sufufakum fa inna sufufi min tamamis shalah. Sap lurus, atur sini, sap sini. Ini kau enggak pantas di belakang saya. Mundur kau. Yang depan maju sini. Itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tidak mengajarkan zikir dan doa berjamaah selesai sembahyang. Seluruh kitab. Kita mazhab Syafi'i mana? Kena pecat agaknya aku besok ni. Mana ada mazhab Imam Syafi'i ajarkan itu? Lantas kenapa dipraktikkan? Ulama mutaakhirin mazhab Imam Syafi'i kasih tahu, imam selepas sembahyang mengajarkan makmumnya berzikir, mengajarkan makmumnya berdoa. Kalau sudah pandai ya sudah. Mazhab Syafi'i mana? Selepas sembahyang jenazah mayat itu kita zikir lama-lama. Mana ada dalam mazhab Syafi'i? Nah ada. Coba dulu. Agak-agak makin jadilah kena pecat aku ni dah. Sebelum sembahyang ada dia. Selepas Al-Fatihah ada saktah. Ada 6 saktah. 6 saktah. Kita mana? Langsung saja sani, langsung ruku. Mazhab Syafi'i mana? Kita mengamalkan mazhab Syafi'i yang Imam Syafi'i tak ajarkan, yang mazhab Syafi'i pun tak ajarkan. Lantas orang yang tak mengerti mazhab Syafi'i menuduh mazhab Syafi'i. Kan ngaji Sabilal karena enggak pernah tamat. Sabilal kita baca ni tak pernah sampai jilid 2. Sabilal jelas mazhab Syafi'i mengatakan bid'ah datang ke tempat orang meninggal lebih dari 3 hari. Sabilal. Tapi kita ada dalam 7, 40, 100 ribu mazhab Syafi'i mana?
Jadi jamaah. Tapi ngaji sebilal. Inilah resiko kalau ngaji nggak pernah tamat nih. Sebilal itu jelas. Jangan dulu. Jadi banyak kali yang bukan mazhab Syafi'i yang awak buat. Mazhab Syafi'i mana yang membolehkan makan-makan di tempat orang meninggal? Justru seluruh kitab mazhab Syafi'i mengatakan yang datang yang bawa makanan. Coba dulu. Ngakunya mazhab Syafi'i. Mungkin mazhab Syafi'i a'la Indonesia. Ala. Mazhab Syafi'i a'la Indonesia. Jadi sebagai agak Arab sikit a'la Indonesia. Kan? Ku terangkan semua mazhab Syafi'i ini. Kalau ku terangkan semua agaknya malam ni lah terakhir aku ngisi ngaji ni dah. Itu tadi dia. Tak ada. Jadi yang ada adalah ketika si imam di depan atur ni makmum. Jangan kau biarkan 3 di belakang kau orang yang tidak bisa mengganti kau. Kau atur yang 3 ni. Dah pastikan lurus ni semua. Yang sedang duduk sana panggil cepat. Jangan biarkan dia boleh hal-hal bercerita-cerita lagi sana. Itu mazhab Syafi'i. Nanti tersinggung dia. Kalau tersinggung dia, ya mungkin kena belum tahu. Dah. Jadi selepas takbiratul ihram 1 saktah. Barulah doa iftitah. Selepas doa iftitah saktah lagi. Dah 2. Barulah a'udzubillah. Selepas a'udzubillah saktah lagi. Barulah al-Fatihah. Selepas waladdallin saktah lagi. Barulah amin. Selepas amin kena berjamaah saktah panjang untuk membiarkan makmum baca Fatihah. Selepas kita baca surat saktah lagi, barulah kita ruku. Kalau begini cara sembahyang, apa ada pertanyaan awak ketinggalan aja dari imam? Kira-kira ada enggak pertanyaan tu? Tak ada. Ini aku sampai sekarang dapat pertanyaan itu. Imamnya cepat kali pak, macam mana kita ni katanya. Orang tak Syafi'i mana? Tak tahu awak. Ya. Assalamualaikum, salam, selesai. Biarkan zikir sendiri, doa sendiri. Baru betul mazhab Syafi'i. Baru nanti kena, aku dah tahu kena tuduh lah aku ni dah. Dah jelas itu. Nak tuduh macam-macam. Tarawih. Di tarawih sunat satu Ramadan khatam 30 juz. Mazhab Syafi'i. Jadi satu malam 1 juz. Di satu tempat di Jawa 1 malam 30 juz. Jadi bermula dari lepas Isya sampai nanti pukul 3 dekat subuh. Selesai. Itu ada satu tempat di Jawa begitu. Kita je entah dari mana. Ahlakum mutakasur qullahu ahad. Wal asri qullahu ahad. Aku kalau enggak ditanya gini aku jelaskan ya, jamaah. Karena bagi aku asal orang sudah mau tarawih ya, udah. Dia kena dijawab tanya begini. Jadi satu Ramadan itu sunat khatam 30 juz. Kita tidak. Jamaah. Kita tak salah juga, tak salah. Tapi itu tadi dah cepat kali tahap dikejar. Lebih lama kau bermolotubnya lepas sembahyang tarawih. Tambah pula nanti sisa-sisa kuih waktu buka. Lalu ke pukul 11 baru pulang. Tarawih imamnya lambat, langsung kena pecat. Besok jangan dia lagi lah. Ini aspirasi publik. Aspirasi publik kan tanggung jemaah. Itulah dia. Salah. Mau tahu kalian tengok pencuri dalam sembahyang, sahabat makin terkejut. Pencuri dalam sembahyang? Mencuri tak bagus dalam sembahyang pula. Itulah kata Rasulullah, orang yang sembahyang tidak memberikan hak-hak sembahyang. Itu pencuri dalam sembahyang. Imamnya begitu, makmumnya begitu, berarti yang sembahyang ni semua pencuri. Dah. Jawaban aku jangan digunakan untuk memfitnah ya. Nanti bisa bahaya ni kan. Aku tinggal nunggu surat aja lah, ini seminggu ni dah. Atau SMS atau WA. Nanti ada WA gini, minta izin Ustaz, mulai besok diubah formasi pengajian. Malam kami kita tak ada lagi. Bagus bahasa tu kan jemaah.
Dah, gitu kira-kira. Akan datang kita ngaji tauhid ya. Tauhid, ngaji akhlak ni putaran yang keempat lah. Tauhid, fikih, nanti akhlak balik. Malam ni sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita semua baik-baik lah. Ujung tadi tu diingat jamaah, menyakiti hati orang Islam hukumnya haram. Ingatlah itu ujung tu jamaah, janganlah kita sakit-sakiti ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.